Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Helmi dari kelas PTIKB dengan NIM 200209500105. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai unit input-output, mata kuliah sistem operasi komputer. Pertama, kita akan membahas mengenai modul input-output. Modul input-output merupakan suatu entiti di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan suatu perangkat eksternal atau lebih, dan untuk pertukaran data antara perangkat-perangkat tersebut dengan memori utama dan atau register-register CPU. Modul input-output harus mampu membentuk komunikasi perangkat atau yang disebut device communication. Komunikasi ini meliputi perintah, informasi status, dan data. Tugas utama modul input-output adalah data buffering. Modul input-output berfungsi untuk memungkinkan CPU dapat mengetahui perangkat yang jumlahnya banyak dengan cara yang sederhana. Modul input-output dapat menyembunyikan detail perwaktuan, format, dan elektromekanis perangkat eksternal, sehingga CPU dapat memberikan perintah pembacaan dan penulisan dengan mudah, dan juga memungkinkan perintah-perintah membuka dan menutup file. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur modul input-output. Modul dihubungkan dengan bagian-bagian komputer lainnya melalui saluran signal, misalnya saluran bus sistem. Data yang dipindahkan ke modul dan dari modul dibufferkan dalam sebuah register data atau lebih. Mungkin juga terdapat sebuah register status atau lebih yang memberikan informasi status saat itu. Register status dapat juga berfungsi sebagai register kontrol untuk menerima informasi kontrol secara detail dari CPU. Logik pada modul berinteraksi dengan CPU melalui sejumlah saluran kontrol. Saluran-saluran ini digunakan oleh CPU untuk memberikan perintah ke modul input-output. Beberapa saluran kontrol dapat digunakan oleh modul input-output, misalnya untuk signal arbitrasi atau signal status. Modul juga dapat mengetahui dan menghasilkan alamat-alamat yang berkaitan dengan perangkat yang dikontrolnya. Setiap modul input-output memiliki alamat yang unik, atau apabila modul input-output mengontrol lebih dari sebuah perangkat eksternal, maka sekumpulan alamat yang unik. Terakhir, modul input-output terdiri dari logik yang bersifat khusus bagi interface dengan setiap perangkat yang dikontrolnya. Yang pertama ada yang namanya kontrol dan timing. Berfungsi untuk mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar peripheral dapat tersinkronisasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya buffering, yaitu melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan input-output, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Selanjutnya, programmed input-output. Dengan menggunakan input-output terprogram dan input-output interrupt, maka CPU bertanggung jawab atas pengeluaran data dan memori utama untuk keperluan output dan penyimpanan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Selanjutnya ada yang namanya interrupt driven input-output, yaitu data transfer dimulai atas inisiatif device input-output yang menggunakan mekanisme interupsi untuk memberitahukan CPU tentang kesiapannya. Yang terakhir adalah direct memory access, yaitu suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama, tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.